Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatin Musdalifa dengan NIM B1119316. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rotary evaporator. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu pengertian, gambar alat, manfaat, komponen dan fungsi masing-masing bagian, kekurangan, kelebihan, dan prinsip kerja alat rotary evaporator. Pengertian rotary evaporator. Rotary evaporator adalah sebuah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk menghilangkan kandungan cairan atau liquid yang berada dalam sebuah solvent dengan cara evaporasi atau penguapan. Di sini penguapan atau evaporasi didefinisikan sebagai proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Adapun manfaat atau fungsi rotary evaporator yang paling utama adalah memisahkan pelarut dari larutan untuk mendapatkan konsentrasi cairan yang lebih tinggi. Sebenarnya alat ini dapat bekerja lebih maksimal jika disertai dengan vakum. Perlu digarisbawahi bahwa pelarut yang dipisahkan dari larutan tidak selamanya berupa air. Bisa juga menjadi cairan lain seperti aseton. Selain itu, titik didih masing-masing pelarut pun harus diketahui juga karena dapat mempengaruhi aplikasi serta pengaturan suhu pada bagian bernama waterbed. Alat rotary evaporator ini tidak hanya dapat digunakan untuk penelitian dalam industri yang jauh lebih besar dan serius. Rotary evaporator juga sering digunakan dalam bidang pendidikan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Adapun komponen atau fungsi dari masing-masing alat evaporator yaitu di sini ada 10 komponen evaporator, yaitu yang pertama kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin yang mempercepat proses perubahan fase dari fase gas ke fase cair. Kedua yaitu waterbed. Di sini berfungsi sebagai wadah air yang dipanaskan oleh hot plate untuk labu alas yang berisi sampel. Ketiga yaitu refrigerator. Di sini berfungsi sebagai pendingin air yang berjalan dari refrigerator ke kondensor dan kembali lagi ke refrigerator. Yaitu pompa vakum, yaitu berfungsi untuk menurunkan tekanan pada labu alas bulat sehingga pelarut menguap di bawah titik didih. Kelima yaitu ujung rotor sampel, berfungsi sebagai tempat labu alas bulat sambil bergantung. Yang keenam yaitu ujung rotor penampung, berfungsi sebagai tempat labu alas bulat penampung bergantung. Yang ketujuh yaitu hot plate, berfungsi untuk mengatur suhu pada waterbed dengan temperatur yang diinginkan atau tergantung titik didih dari pelarut. Yang kedelapan yaitu lubang kondensor. Di sini berfungsi sebagai pintu keluar bagi air dari dalam kondensor. Yang kesembilan yaitu lubang kondensor, berfungsi sebagai pintu masuk bagi air ke dalam kondensor yang artinya disedot oleh pompa vakum. Komponen evaporator yang terakhir yaitu labu alas bulat penampung. Di sini berfungsi sebagai wadah penampung pelarut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat rotary evaporator yaitu segalanya yang terdapat di dunia ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan alat-alat yang sering digunakan dalam perindustrian. Terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan dari evaporator yang sering digunakan. Contohnya, dalam evaporator tabung horizontal sirkulasi alam. Kelebihannya, evaporator jenis ini terus beroperasi, relatif lebih murah, dan baik untuk cairan non-viskos yang mentransfer
panas tinggi. Kekurangannya, evaporator jenis ini tidak cocok untuk cairan viskos atau kental karena akan memperburuk sirkulasi cairan. Materi yang terakhir yaitu tentang prinsip kerja evaporator. Di sini evaporator mempunyai dua prinsip dasar, yaitu untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Pada sistem pendinginan, efek pendinginan diperoleh dari penyerapan panas oleh cairan pendingin yang menguap dengan cepat atau penguapan membutuhkan energi panas. Prinsip kerja dari rotary evaporator yaitu menggunakan prinsip vakum dilatasi, sehingga tekanan akan menurun dan pelarut akan menguap di bawah titik didihnya. Sebelumnya, pengertian dari rotary evaporator itu sudah dijelaskan bahwa instrumen yang menggunakan prinsip destilasi atau pemisahan. Oleh karena itu, prinsip utama dalam instrumen ini terletak pada penurunan tekanan pada labu alas bulat dan pemutaran labu alas bulat hingga berguna agar pelarut dapat menguap lebih cepat di bawah titik didihnya. Instrumen ini lebih disukai karena hasil yang diperoleh sangatlah akurat bila dibandingkan dengan teknik pemisahan lainnya. Misalnya menggunakan teknik pemisahan yang menggunakan metode penguapan menggunakan oven, maka bisa dikatakan bahwa instrumen ini akan jauh lebih unggul karena pada instrumen ini memiliki suatu teknik yang berbeda dengan teknik pemisahan lainnya. Dan teknik ini yang digunakan dalam rotary vakum evaporator bukan hanya terletak pada pemanasannya, tapi dengan menurunkan tekanan pada labu alas bulat dan memutar labu alas bulat dengan kecepatan tertentu. Karena teknik inilah sehingga suatu pelarut akan menguap dan senyawa yang larut dalam pelarut tersebut tidak akan menguap namun mengendap. Dan dengan pemanasan di bawah titik didih pelarut sehingga senyawa yang terkandung dalam pelarut tidak rusak oleh suhu tinggi. Oleh karena itu, prinsip dasar dari rotary evaporator ini yaitu menukar panas dan memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Prinsip dasar alat ini bekerja dengan merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas diperlukan untuk memanaskan chamber water bath dan energi gerak diperlukan untuk memutar atau rotasi labu alas bulat. Prinsip ini membuat pelarut dapat dipisahkan dari zat terlarut di dalamnya tanpa pemanasan yang tinggi. Dengan bantuan pompa vakum, uap larutan penyari akan menguap naik ke kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan pelarut murni yang ditampung dalam labu penampung. Rata-rata molekul dari rotary evaporator tidak memiliki energi yang cukup untuk lepas dari cairan. Bila tidak, cairan akan berubah menjadi uap dengan cepat. Ketika molekul-molekul saling bertumbukan, mereka saling bertukar energi dalam berbagai derajat, tergantung bagaimana mereka bertumbukan. Terkadang transfer energi ini begitu berat sebelah, sehingga salah satu molekul mendapatkan energi yang cukup buat menembus titik didih cairan. Bila ini terjadi di dekat permukaan cairan, molekul tersebut dapat terbang ke dalam gas dan menguap. Evaporasi atau penguapan juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan kalor ke dalam cairan cair mendidih. Baiklah, itulah materi tentang rotary evaporator. Sebelum saya menutup, saya menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa marilah kita menjaga kesehatan karena pada wabah kali ini memaksa kehidupan kita dan masyarakat dunia berubah. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan memakai masker.
Baiklah, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.